Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo teman-teman, ini adalah video part 2 ku yang tentang kista dan kehamilan ya. Untuk part satunya bisa kalian lihat di video aku yang ini. Buat kalian yang belum nyimak, silahkan simak dulu video yang part satunya, biar nanti kalau kalian nyimak cerita aku di video aku yang ini, ceritanya bisa nyambung gitu. Oke, di video aku sebelumnya udah aku ceritain bagaimana perjalanan aku melawan kista. Udah sempat dioperasi pula, dan alhamdulillah banget Allah mengizinkan aku untuk bisa hamil. Dan ternyata kalau aku baca di kolom komentar itu banyak banget teman-teman yang menderita kondisi yang hampir sama kayak aku, yaitu memiliki kista dan penyakit reproduksi lainnya yang juga sedang menanti kehamilan. Makanya di video kali ini aku mau bahas mengenai promil apa aja sih sebenarnya yang aku jalanin, serta amalan-amalan apa aja yang aku lakukan sebagai bentuk ikhtiar aku untuk memperjuangkan garis 2. Tapi sebelum ke intinya, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dulu ya, karena kedepannya aku bakalan buat video yang lebih menarik lagi dan tentunya lebih informatif lagi buat kalian semua. Nah, seperti yang udah aku bahas di video aku yang ini, kalau misalnya sebelum aku menikah itu aku udah punya kista sebelah kiri ya. Nah, itu juga aku udah sempat operasi. Nah, ternyata setelah operasi, selang beberapa bulan kemudian muncul lagi kista di sebelah kanan yang cukup besar, teman-teman. Melihat kondisiku yang seperti itu, beberapa dokter sudah memvonis aku kalau aku bakalan sulit hamil. Nah, kalau misalnya aku pengen punya keturunan, aku tuh disuruh melakukan bayi tabung, teman-teman. Tapi aku nggak langsung berputus asa gitu aja. Aku mencoba mensugesti diriku sendiri kalau itu hanyalah vonis manusia. Yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Aku percaya pada Sang Maha Pemilik kehidupan, kalau misalnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Makanya sejak saat itu aku lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan terus mengencangkan doaku, serta aku tidak henti-hentinya untuk berusaha. Setelah aku menikah, aku mencoba untuk mengunjungi beberapa dokter kandungan yang ada di sekitar daerahku untuk melakukan promil. Tapi, hampir semua dokter yang aku kunjungi itu menyarankan aku untuk operasi kista kananku terlebih dahulu, baru aku bisa melakukan promil. Tapi aku gak mau operasi lagi teman-teman karena beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbanganku waktu itu adalah aku takut untuk membuat luka lagi di ovariumku sebelah kanan, karena ovariumku sebelah kiri itu sudah terluka akibat operasi yang sebelumnya. Setiap aku menemui dokter itu kayak menemui jalan buntu teman-teman, karena hampir semua dokternya itu menyarankan aku untuk operasi. Akhirnya aku memutuskan untuk promil dengan kun fayakun Allah. Iya, hamil dengan kun fayakun Allah. Sebenarnya aku mendapat kalimat itu dari seorang dokter Islam religius bernama Dr. Bawono Suryo. Nah, tentu saja aku belum pernah ketemu langsung sama beliau ya. Aku mengikuti channelnya itu di YouTube sama di Instagram. Nanti aku cantumin linknya di description box. Bisa kalian buka sendiri ya. Di channel Dr. Suryo tersebut banyak sekali dibahas beberapa testimoni tentang orang-orang yang sepertinya sulit sekali untuk bisa hamil karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Tapi dengan kun fayakun Allah semuanya bisa terjadi dan mereka pun bisa hamil. Dari postingan-postingan itulah aku semakin yakin kalau misalnya aku pasti bisa hamil dengan alami tanpa harus operasi dulu ataupun tanpa harus melakukan bayi tabung. Dan gak cuma yakin aja, aku mencoba melakukan beberapa amalan sebagai bentuk ikhtiarku untuk mendekatkan diri kepada Allah serta berusaha mendapatkan ridha Allah agar hajat yang selama ini aku inginkan bisa diijabah olehnya. Aku melakukan beberapa amalan yang aku peroleh dari kajian-kajian Islam, dari ceramahnya beberapa ustadz seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Yusuf Mansur atau putrinya Wirda Mansur, terus Syekh Ali Jaber, terus Habib Novel Alaidrus, serta postingan Dr. Bawono Suryo yang udah aku ceritain tadi. Yang pertama, baca surat Maryam ayat 1-11. Nah, aku mendapatkan amalan surat Maryam ini dari YouTube dan IG-nya Dr. Suryo juga. Jadi aku baca surat Maryam ayat 1-11 itu setiap selesai sholat 5 waktu. Atau kalau misalnya aku sempat bangun sholat tahajud, ya aku baca setelah selesai sholat tahajud. Baca dengan khusyuk beserta artinya, dihayati dengan perasaan penuh berserah diri kepada Allah. Next, amalan yang kedua yaitu sedekah subuh. Kalau ini aku dapat amalannya dari ceramahnya Syekh Ali Jaber. Nanti aku cantumin linknya di description box ya.
Nah, di sini aku terangin secara singkat aja tentang sedekah subuh ya. Jadi sedekah subuh adalah sedekah di waktu subuh. Di sini bukan berarti kita tidak boleh sedekah di waktu selain subuh ya. Sedekah di waktu apapun itu boleh. Mau di siang hari, di malam hari, di hari Jumat itu boleh banget. Tapi yang paling utama adalah sedekah di waktu subuh. Karena kata Rasulullah SAW, setiap waktu subuh Allah menurunkan malaikat, tugasnya untuk mendoakan orang-orang yang melakukan sedekah di waktu subuh. Nah, cara mengamalkannya, teman-teman gak usah susah-susah mencari anak yatim di waktu subuh hari. Cukup kalian sediakan kaleng atau tas ataupun dompet juga bisa, khusus untuk mengisi sedekah subuh tersebut. Setiap selesai sholat subuh, kalian masukkan uang ke kotak atau dompet tersebut setiap hari. Nah, kalau misalnya kalian sedang berhalangan, bisa kalian masukkan sedekah subuh tersebut sebelum beraktivitas. Dan kalau bisa itu masih di waktu subuh. Begitu teman-teman memasukkan uang ke dalam kotak tadi, silakan sebutkan satu hajat teman-teman kepada Allah. Misal seperti ini ya. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, karuniakanlah hamba keturunan yang soleh-solehah. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk semua hajat ya. Bisa untuk mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi kalau aku khusus ngamalinnya memang untuk mendapatkan keturunan. Untuk nominalnya itu terserah kalian aja, semampunya. Tapi kalau bisa konsisten setiap hari. Misal kalian mampunya itu 5.000 ya 5.000 terus setiap hari. Kalau mampunya 2.000 ya nggak apa-apa 2.000 terus setiap hari. Nanti kalau udah sekitar 2 minggu atau 1 bulan sekali, kan uangnya udah terkumpul tuh. Nah, bisa banget kalian berikan ke anak yatim, atau kalau misalnya ke masjid, atau ke orang tua kalian, misal orang tua masih membutuhkan. Lakukan dengan ikhlas dan penuh keyakinan, insya Allah nanti Allah akan kabulkan hajat kalian. Kalau aku dulu ngamalinnya itu sekitar 2-3 bulan, dan alhamdulillah banget Allah ijabah keinginan aku untuk bisa hamil. Next, amalan yang ketiga yang aku lakukan rutin yaitu membaca surat Yasin dan surat Al-Waqiah. Nah, aku mendapatkan amalan ini dari Ustadz Yusuf Mansur dan putrinya yaitu Wirda Mansur. Tata cara ngamalinnya yaitu kalian ngamalin kedua surat tersebut setelah selesai sholat. Boleh setelah selesai sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, ataupun sholat maghrib. Yang penting dalam satu hari itu ada 2 surat tersebut yang kalian baca sampai tuntas ya, jangan dicicil. Kalau aku biasanya ngamalinnya itu setelah selesai sholat subuh ataupun sholat duha. Karena biasanya aku kalau selesai sholat maghrib itu aku pakai buat baca surat yang lain. But itu semua terserah kalian aja, sebisa kalian. Oh iya, sebenarnya program ini itu untuk 40 hari ya. Jadi menyebutnya itu WY40H. Program membaca surat Waqiah Yasin selama 40 hari nonstop. Tapi aku di sini lanjutin setelah 40 hari tetap aku baca terus. Nah, kalau misalnya lagi halangan, itu memang kita pending dulu bacanya. Tapi setelah halangan langsung kita lanjutin lagi. Yang penting kita baca minimal ada 40 hari nonstop tanpa jeda, selain jeda kalau misal kita menstruasi aja. Gitu ya. Oke, itu tadi amalan-amalan yang aku lakuin setiap hari sebagai bentuk ikhtiar aku untuk memohon hajat kepada Allah. Dan kalau misalnya di antara teman-teman semua yang ingin melakukan amalan itu juga, ingat, lakukan dengan ketenangan, kemantapan hati, serta yakin bahwa Allah akan mengabulkan hajat kita. Karena sesungguhnya dalam menjalani hidup ini hanyalah Allah satu-satunya zat yang paling kita andalkan. Dan ingat, jangan sampai stres dalam melakukan hal apapun. Entah apapun aktivitas kalian sekarang, kalian sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, ataupun sebagai seorang pelajar, hindari yang namanya stres. Karena kalau misalnya kita stres, itu akan memperburuk penyakit. Lakukan apapun dengan ikhlas dan niatkan untuk ibadah. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Serta kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya juga. Sekian video dari aku, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.